Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan sampaikan tentang layanan konseling dengan topik menggunakan media sosial dengan bijak. Tentunya tujuan dari penyampaian video ini adalah agar kalian memahami apa itu pengertian media sosial, kemudian jenis-jenis media sosial, dan cara menggunakan media sosial dengan bijak. Artinya bahwa sebelum kalian mengetahui cara menggunakan media sosial dengan bijak, perlu kalian ketahui dulu apa sih media sosial itu dan juga jenis-jenisnya. Anak-anak sekalian, apa itu media sosial? Ini Bapak berikan beberapa pendapat dari ahli, antara lain adalah menurut Henry. Menurut Henry, pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatasi, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem. Kemudian menurut Phyllis Kotler dan Kevin Keller, media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi, teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain, dengan perusahaan, dan sebaliknya. Dari dua pengertian ini paling tidak bisa kita ambil sebuah pengertian bahwa media sosial itu adalah sarana yang berbentuk situs jejaring sosial yang berbasis web yang dapat digunakan oleh konsumen atau pemakai untuk saling berbagi informasi, baik itu berbentuk teks, gambar, video, maupun audio. Nah, baik anak sekalian, sekarang kita perlu tahu dulu apa jenis-jenis media sosial. Menurut Punto Adi, terdapat beberapa macam jenis media sosial, yaitu social bookmaking, wiki, Flickr, creating opinion, dan jejaring sosial. Ini menurut Pak Punto Adi, ini namanya media sosial. Nah, social bookmaking adalah sebuah media sosial yang memberikan sebuah kesempatan untuk men-share dan bagi yang diminati. Jadi maksudnya social bookmaking ini, media social bookmaking ini adalah sebuah media online, ya gitu, yang memberikan sebuah kesempatan untuk men-share link dan teks yang diminati. Jadi dengan demikian ini tujuannya adalah agar setiap orang dapat menikmati yang disukai, ya. Jadi itu media sosial bookmaking. Sedangkan kalau wiki, nah wiki ini kalau kalian cari di Google, wiki ini memang mempunyai macam-macam karakteristik yang berbeda, misalnya apakah situsnya itu berbentuk penulis, pengetahuan gitu ya, atau wiki travel yang memfokuskan sebagai sebuah informasi pada suatu tempat. Jadi ada Wikipedia, ada wiki travel gitu ya. Kemudian ada juga Flickr ya. Nah, Flickr ini sebuah situs yang dimiliki oleh Yahoo. Kemudian yang keempat, kita mengenal adanya yang namanya creating opinion ya. Jadi di sini tentu media sosial ini memberikan sarana yang dapat berbagi berbagi opini dengan orang lain di seluruh dunia.
Nah, baru yang kelima ini adalah jejaring sosial yang mungkin kita paling familiar ya, paling kita kenal, yaitu aplikasi medsosnya itu apa itu Facebook, Line, YouTube, Twitter, dan Instagram. Ini aplikasi media sosialnya yang paling kita kenal ya. Nah, setelah kita mengetahui apa media sosial dan jenis-jenisnya, nah tentu kalian juga bisa mencari apa sih sebenarnya social bookmaking, wiki, Flickr ya, creating opinion, itu bisa kalian cari ya di Google. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana cara menggunakan medsos ya. Jadi kita akan fokus bagaimana sih cara menggunakan media sosial dengan bijak itu seperti apa. Nah, ini bersumber dari https://ya www.transmedia.com. Kalian bisa baca lebih detail lagi. Tapi paling tidak di sini diterangkan bahwa pertama, untuk menggunakan media sosial dengan bijak itu jangan asal posting. Ya, setiap informasi yang kalian terima itu ya tentu tidak boleh main posting ya, asal main posting. Perlu diteliti kebenarannya dari mana ya, ini berbahaya apa tidak bagi orang lain kalau saya posting. Nah, ini harus dipikirkan ya, tidak asal posting, tapi benar-benar kalian pahami dulu apa yang akan diposting itu berguna apa tidak. Kalau nggak berguna ya nggak usah diposting ya, apalagi membahayakan orang lain tentu tidak boleh. Kemudian tidak perlu detail mencantumkan informasi ya, protect your privacy. Jadi kerahasiaan pribadi itu ya protect, kalian amankan ya. Jadi rahasia kalian itu harus benar-benar disimpan, jangan terlalu detail mencantumkan informasi, tentu seperlunya saja sehingga orang lain tidak perlu mengetahui secara detail apalagi menyangkut rahasia pribadi. Kemudian jaga etika. Nah, jadi anak sekalian, dalam menggunakan media sosial juga perlu kita jaga etika ya, tidak asal bicara, tidak asal menchat ya, chatting dengan teman, dengan orang lain tanpa ada batas-batas norma kesopanan. Nah, tentu harus dihindari ya. Jadi kalau menggunakan medsos itu benar-benar menjaga etika, harus hormat kepada teman, orang lain, apalagi orang lebih tua. Tentu tutur kata ya, uraian kata demi kata di dalam medsos yang kita gunakan, chatting yang kita gunakan atau kalian gunakan itu benar-benar harus bisa menjaga etika. Kemudian selalu waspada, jangan langsung percaya. Nah, ini tentu dengan adanya informasi-informasi yang ada di media sosial tentu sangat banyak ya anak-anak, apalagi di era informasi yang benar-benar cukup canggih ini, dari manapun begitu cepat segala informasi itu bisa di-share ke kita. Nah, tentu hal ini kita benar-benar harus waspada, tidak boleh langsung percaya, tapi harus check and recheck, benar enggak informasi yang saya terima ini. Nah, maka tadi di cara yang pertama, jangan asal posting itu ya, tentu berkaitan dengan yang keempat ini, kita nggak boleh langsung percaya, harus ditanyakan, di cross check ya, benar nggak informasi yang kalian terima itu. Kemudian filter akun-akun yang diikuti. Nah, tentu banyak akun ya yang kalian ketahui, apa itu akunnya teman, apa orang lain. Nah, tentu harus kalian benar-benar filter, mana benar-benar yang bisa kalian ikuti dan mana yang tidak kalian harus ikuti.
karena ya mohon maaf tidak semua orang yang punya akun itu kalian kenal ya, jadi harus benar-benar waspada, harus disaring mana yang akun bisa diikuti dan mana yang tidak harus diikuti. Nah, jadi kurang lebih ada 5 ini sekalian yang bisa kita gunakan di dalam menggunakan media sosial dengan baik. Terima kasih sekalian, semoga kalian sukses dan menjadi orang yang bijak dalam menggunakan media sosial. Insya Allah kita ketemu pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.